Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 30 Desember 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Selama berabad-abad, bangsa Israel menantikan seorang penyelamat yang lahir dari keturunan Daud. Meskipun Nabi Yesaya telah menubuatkannya sebagai seorang anak yang akan lahir dari seorang perawan, namanya adalah Immanuel, Raja Damai, tetapi sebenarnya ada satu persoalan besar, yaitu bagaimana mereka dapat mengenal Mesias itu ketika dia lahir
Saudara terkasih, dalam Injil kita bisa menemukan beberapa tokoh selain Maria dan Yusuf yang akhirnya mengenal Mesias ini. Pertama, Elisabet. Dengan bantuan Roh Kudus, ia mengenalnya bahkan ketika Yesus masih dalam kandungan Maria. Kedua adalah para gembala. Mereka mengenalnya dari tanda lahiriah yang disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka. Seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Yang ketiga adalah Simeon, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ia menyambut bayi Yesus di bait Allah dan memuji Allah karena keselamatan yang disaksikan matanya secara nyata. Pada hari ini, kita membaca tentang figur Hana, seorang nabi perempuan yang unggul dalam ibadat, puasa, dan pantang. Ia juga datang menemui bayi Yesus dalam kenisa sambil memuji Tuhan atas lawatan penyelamatannya lewat Mesias yang lahir dari perawan Maria ini. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang sederhana dan saleh di atas mengalami sukacita yang besar ketika mata mereka melihat secara langsung dan nyata Sang Mesias, penyelamat umat manusia itu. Bersama mereka, kita pun selayaknya bersukacita sebab keselamatan yang dibawa oleh Kristus juga diperuntukkan untuk kita semua. Mata fisik kita memang tidak dapat melihat figur bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan itu, tetapi mata iman kita mestinya mampu melihatnya. Kita bersyukur atas kebaikan Allah yang tidak terhingga, yang rela datang melawat dan memberi kita keselamatan dari kutukan dosa. Kasih dan pengampunan telah kita terima, karena itu bersukacitalah dan bersyukurlah. Dan mengikuti ajakan Yohanes dalam suratnya yang kita dengarkan pada hari ini, marilah kita tunjukkan syukur kita dengan hidup sebagai anak-anak terang yang tidak mengasihi dunia dengan kegelapan, yang angkuh tetapi mengasihi Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Allah telah mengasihi kita, dan jika kita mengasihinya, maka Ia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Semoga demikian. Amin.